Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, majelis jemaat mengucapkan selamat Natal untuk Bapak sekalian. Presbiter yang melayani menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak sekalian saudara-saudari dalam ibadah hari ini, malam ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan menjadi persembahan harum di hadiratnya, dan pelayan firman pada saat ini yang melayani adalah Bapak Pendeta Salmon Bawole MTH, Ketua Majelis Jemaat GBIB Ora Ora Banten. Bersyukur kepada Allah yang Maha Baik, Maha Setia dan Maha Kasih, Bethlehem menjadi saksi dan bukti kasih Allah yang nyata. Kasih Allah untuk manusia dan seluruh ciptaannya. Kita memanjatkan syukur dan sukacita kepadanya atas anugerah kasih-Nya yang besar bagi kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran firman-Nya yang ada di antara kita. Hidup Jemaat 109 ayat pertama dan kedua. Mari berhimpun.
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita beribadah pada saat ini saya bacakan dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia menolong umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Yang menuntun kami, ya Tuhan, pada kebenaran sabda Tuhan, yang membimbing kami untuk hidup di dalam damai sejahtera dengan karunia dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bersabdalah, ya Allah, kami siap menghayati dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 18. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 18 yang menyatakan,
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersuara meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata mereka itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan roti dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menemui Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Tuhan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat Natal. Kiranya damai sejahtera Natal memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan pada petang dalam ibadah Natal ini kita akan renungkan bersama dalam terang tema menjumpai Tuhan. Kalau boleh saya bertanya, khususnya bagi anak-anak muda, gitu ya. Kalau sampai setahun ini PDKT belum dapat gitu, belum berhasil, tiba-tiba ada yang bilang begini, yang lagi didekati bilang begini, papa sama mama mau ketemu. Kira-kira apa sikap kita? Yes. Yang setuju sama saya bilang yes. Berarti nggak ada yang sedang PDKT. Kalau kita sedang mencari kerja, tiba-tiba yang telepon ownernya sendiri, oke, saudara harus datang ke tempat ini pada jam sekian. Apa yang sudah lakukan? Sama kah dengan saya kalau saya bilang yes? Sama nggak? Apabila Anda sedang bekerja dengan keras di masa sulit, banyak hal yang berhasil, lalu tiba-tiba ada komandan yang telepon bilang, Anda akan, saya minta Anda berjumpa, disebut nama lengkapnya dalam satu peristiwa yang khusus. Apa jawabnya? Apakah sama dengan saya? Kira-kira saya katakan ini, siap, laksanakan. Kira-kira begitu. Amin. 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 Dan biarkan siapapun berjalan, kita percaya. Tetapi kalau ada sebuah undangan yang jelas di situ dikatakan nama kita, lalu fasilitasnya melebihi fasilitas VIP, fasilitasnya melebihi fasilitas dari jet pribadi, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu? Masihkah yes? Kira-kira kalau yang undang itu presiden, yes? Yes. Tetapi kalau diminta pada satu waktu tertentu yang undang orang yang penting, peristiwa penting di tempat yang spektakuler, masih saudara pergi menjumpai orang penting itu? Masih, Bapak Ibu? Lalu di bawahnya pertanda ditulis TUHAN,
Tuhan. Sekarang ini Anda diundang untuk menjumpai Tuhan. Masih bisa menjawab, yes. Masih ada yang bilang, ya. Ada yang pikir-pikir, anak gua masih kuliah, masih kecil. Kalau Tuhan undang Anda menjumpainya saat ini, siap? Masuk surga semua? Tidak seperti dari pagi sampai pagi menjawab, yes, begitu yang bertanda Tuhan, belum semua. Artinya kita siap untuk mati. Hembusan nafas terakhir, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita masuk surga sama-sama. Siap? Siap. Tapi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan untung bagi kita yang masih memikirkan anak kuliah, anak masih kecil, karena menjumpai Tuhan dalam teks Alkitab hari ini tidak berarti hari ini kita harus mengakhiri hidup kita. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada teks Alkitab pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Saya mengajak kita untuk membaca kembali ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Pertama, kita akan memahami tentang malaikat-malaikat. Kedua, kita berbicara tentang si gembala. Dan poin yang terakhir, kita akan berbicara tentang sikap si gembala. Ayo, mari kita pergi ke Bethlehem. Lumayan ke Bethlehem, bisa 40 juta. Tapi apakah maksudnya seperti itu dalam konteks kita? Mari kita lihat yang pertama tentang malaikat-malaikat. Bapak Ibu bersaudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentang malaikat-malaikat maka kita melihat ada 3 hal di situ. Yang pertama tentang kabar gembira. Kabar gembira pada ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malaikat pusat Allah yang hadir di tengah-tengah kegelapan malam. Bukan hanya gelap, di udara bukan tentu dingin. Namun di tengah kegelapan malam yang dingin itu menyeruak cahaya terang Allah menjumpai manusia. Ada kabar gembira tentang juru selamat. Yang pertama, kabar gembira tentang juru selamat di kota Daud. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa janji Allah itu benar. Apa yang difirmankan Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Sikap Allah tetap dalam kasih-Nya, dalam kebenaran, dalam rancangannya untuk hidup saya dan saudara. Tidak akan pernah berubah. Problemnya adalah apakah selama ini langkah hidup kita, sikap kita, semangat kita, komitmen kita berubah? Allah tidak pernah berubah pada waktunya dia ini. Yang kedua tentang kemuliaan Allah.
Ayat 14 ada dua hal. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, ayat kedua. Kemuliaan Allah dalam hidup kita. Seringkali di dalam kehidupan kita, manusia, kecenderungan manusia menarik kita kepada kemuliaan diri, bukan pada kemuliaan Tuhan. Pada keinginan diri kita, bukan pada keinginan Tuhan, bukan pada rancangan Tuhan. Kita mengingat dosa yang pertama disampaikan di dalam Alkitab. Kejadian pasal 3. Kalau perempuan itu melihat bahwa itu menarik hatinya, bahwa itu menarik hatinya, lalu ular itu bilang begini, tentu pasti dilarang makan, karena pada saat kita makan buah itu tanpa dilarang oleh Allah, engkau akan menjadi sama dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, kemuliaan Allah, kuasa Allah. Itu yang membuat manusia jatuh, penyalahgunaan wewenang dan kuasa yang akhirnya menghilangkan damai sejahtera. Prinsipnya ialah Allah yang dimuliakan dalam hidup kita, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru selesai dengan Piala Dunia. Siapa yang menang? Oh, cepat. Siapa yang kalah? Tapi jangan mengejek seperti si Emil ya. Kalau menang jangan sombong. Jangan seperti Martinez, sombong gitu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa saya singgung Piala Dunia? Beberapa tahun lalu ada sebuah negara di Afrika yang menjadi tuan rumah dari Piala Dunia. Negara mana itu? Afrika Selatan. Siapa pemimpinnya pada waktu itu? Pemimpin yang terkenal, Nelson Mandela. Hampir 30 tahun dia berjuang untuk negaranya, untuk bangsanya. Berkali-kali dia disiksa dengan kaki di atas kepala di bawah dan malah dikencingi oleh sipirnya. Apa yang terjadi ketika dia berkuasa? Dia panggil sipirnya dan kata-kata yang pertama keluar dari mulut dia, aku mengampuni engkau. Tidak ada balas dendam, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, maka damai sejahtera. Ada langkah rekonsiliasi, ada langkah maju. Jika tidak ada pengampunan, tidak ada perubahan, tidak mungkin Piala Dunia kembali dalam sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Dia punya kuasa, Dia punya wewenang, Dia dapat membalas dendam. Tetapi bukan Dia yang ditinggikan, tetapi Dia melihat bagaimana kemanusiaan itu harus dihargai, tetap rendah hati. Allah yang Maha Kuasa yang ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, prinsipnya ialah selama Tuhan dimuliakan di dalam hidupmu, maka berkat Allah tidak akan terhalang dalam hidupmu. Amin. Amin. Karena yang memastikan kebahagiaan selanjutnya, yaitu dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan kepadanya? Apa pengertian berkenan kepadanya? Bukan karena kita hebat, lebih baik dari orang lain, bukan karena prestasi kita hebat, bukan karena kuat dan hebatmu, tetapi karena kasih karunia Allah. Jadi berkenan itu harus dimengerti sebagai karena Allah berkenan memberi damai sejahtera kepadamu. Sekarang apakah kita siap untuk menerima damai sejahtera dalam pendamaian
hidup kita tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak mudah untuk kita ketahui apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, prinsipnya ialah selama Allah dimuliakan dalam hidup kita, maka ada waktunya berkatnya mengalir tercurah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua, tentang para gembala. Sukacita Natal Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu dinyatakan ketika Ia berkenan menjumpai manusia. Pertanyaannya, kenapa gembala? Apa yang terjadi? Orang selatan akan ketemu dengan orang yang selatan. Pimpinan akan ketemu dengan pimpinan. Kemudian orang yang dipimpin, anak buahnya, tingkat teknisnya, operasionalnya akan bertemu dengan administrator. Tapi apa yang terjadi, apa yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Tinggi menjumpai manusia, bukan manusia yang berkuasa, bukan manusia yang berpengaruh, bukan manusia yang nampaknya saleh dan terpandang, tetapi yang dijumpainya adalah seorang gembala atau sekelompok gembala yang pada waktu itu pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang rendah, rakyat celaka, orang-orang biasa. Itu hal yang mereka katakan bahwa siapapun kita, Tuhan berkenan menjumpai kita, menyapa kita, hadir, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Sekalipun saya dan saudara memandang saya tidak pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Banyak masalah. Para gembala bukanlah orang yang hidup nyaman. Mereka adalah orang-orang yang semi memandang, tidak mampu. Mereka bukan pemilik dari domba, mereka adalah pekerja. Di satu waktu mereka bisa saja menetap di satu desa, karena mereka bisa mengembalakan ternak di padang gurun dekat desa tersebut. Tetapi ketika rumputnya sudah berkurang, maka mereka harus mengembara lagi ke tempat yang lain, kepada rumput yang hijau. Tetapi meskipun sulit, gembala selalu mencarikan rumput yang hijau bagi kawanan dombanya. Dia tidak berpikir kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gembala bukan orang yang selalu nyaman dan tentram. Dia harus siap, dia harus sigap ketika dia harus menggembalakan kawanan ternaknya, mengawasi mereka, melindungi mereka di tempat yang terbuka, yang rentan terhadap serangan para perampok dan serangan binatang buas. Bukankah hidup kita juga rentan pada kebunuhan, sakit penyakit, tindak kejahatan, tindak ketidakadilan, tindak kesadaran orang, kekerasan baik secara fisik, kekerasan baik secara verbal. Kepada orang-orang seperti itulah Tuhan datang. Tuhan hadir, memberikan kekuatan, pengharapan, daya juang, dan membuat para gembala itu bergerak, bersaksi tentang apa yang mereka lihat sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang ketiga yaitu tentang sikap gembala berkaitan dengan respons manusia menghadapi sebuah peristiwa yang sangat besar, yang spektakuler. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan? Pertama, takut, terkejut, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar terjadi. Ada dua hal. Anda dapat promosi jabatan yang tidak pernah diduga,
menderita penyakit terminal, pasti membuat terkejut, pasti membuat takut. Berita yang lain, berita yang begitu besar, pasti membuat kita terkejut. Tapi ada dua hal dari apa yang kita baca dalam teks itu. Pertama, gembala itu takut. Mereka gentar. Perlahan-lahan mereka melihat ternyata ketika malaikat itu ambil dari mereka berkata jangan takut, maka padam suara surgawi lalu surgawi kedatangan tentang kemuliaan Allah di tempat yang lain dan damai sejahtera bagi orang yang kepadanya akan berkenan melakukan menyatakan kasih, baik dalam keberhasilan dan kegagalan, baik dalam sesuatu yang menyenangkan ataupun penderitaan. Rasa takut masih muncul dalam diri. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan Allah menjangkau, Allah menolongmu, Allah hadir dalam kuasa Roh Kudus. Takut adalah manusia, tapi jangan biarkan takut itu mengendalikan hati dan pikiran. 3 tahun pandemi, ketika orang mendengar berita tentang paparan virus COVID, tidak mudah. Saya masih ingat di antara yang hadir di sini ada yang sampai jam 9 malam berbicara dengan saya ketika PSBB dikatakan sebagai kasar. Saya lupa Riko masih berbicara, masih ingat bagaimana sikap orang ketika mendengar bahwa saya kembali terpapar COVID. Takut. Bukan hanya kita yang terpapar, tetapi orang di sekitar kita juga takut. Karena tidak sedikit orang yang kita kasihi, yang sangat kita kenal, pergi meninggalkan kita. Karena tapi hari ini Tuhan memberkati dengan pelaksanaan prosedur kesehatan, dengan vaksin, dengan booster yang sudah dilakukan. Masihkah ada yang takut? Tidak. Pada waktunya merasa takut itu akan berubah menjadi takjub. Wow, ternyata bukan Tuhan. Karena pada saat menghadapi itu, menggeser selimut saja dari badan saya, seperti diiris, dingin, membuat tulang-tulang juga tersedia merasa sangat sakit. Jangankan untuk bergerak, berbicara saja tidak mudah karena persendian itu sangat sakit. Pada waktu itu kita takut, tetapi pada waktunya ketika Tuhan bekerja tahap demi tahap, waktu demi waktu, takjublah akan kuasa dan kasih Tuhan. Salah satu hal yang membuat saya takjub ialah di tempat di mana saya bertugas sebagai ketua majelis jemaat GBB Morai Labuan 12 tahun, hampir sama seperti gembala, semi nomaden, dari satu tempat menumpang tempat lain kemudian sewa. Tetapi justru dalam 1 tahun lebih saya bertugas di sana, di masa susah Tuhan mencurahkan berkat, sehingga kami punya tempat sendiri, meskipun tidak besar, tetapi sudah menjadi milik GBB. Tuhan bisa mencurahkan berkatnya di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak mampu, di saat kita merasa mampu, sewa 50 juta sebulan, merasa hebat, kuat, tidak tercurah berkat. Di saat kita dibuat jatuh dan hanya bersandar pada Tuhan, pada waktunya berkat Tuhan tercurah. Amin. Jadi jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak berkati kita ketika berita yang menyedihkan, bahkan mendukakan atau menyusahkan kita terjadi.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian selanjutnya, respons yang kedua, jangan cukup hanya takjub. Oh, luar biasa, oh keren. Langkah kedua, apa yang dilakukan oleh para gembala? Percaya. Tetapi bukan sekedar percaya apa yang dikatakan oleh malaikat. Perlu lebih dalam lagi, yaitu trust. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tidak cukup kita percaya, tetapi mempercayakan diri. Dalam salah satu awal dunia ini tertulis di situ, in God we trust, bukan in money we trust, tetapi in God we trust. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Namun tidak cukup juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Langkah berikutnya seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 26, bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataanku ini, maksudnya firman Tuhan, dan apa? Melakukan. Meskipun hidupnya dilanda oleh badai, oleh banjir, tetapi rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh tidak akan roboh. Dia akan tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa pesan terakhir untuk firman Tuhan pada bagian ayat yang kita baca tadi yang menjadi nats pokok kita? Pada bagian ayat 15b, saya bacakan bagi kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari pergi ke Bethlehem, tidak hanya diam lalu pasrah. Pergi ke tempat Tuhan ada. Pergi ke Bethlehem, ke rumah roti, ke tempat di mana damai sejahtera sudah Tuhan siapkan. Artinya, perlu juga kita merespons berkat Tuhan itu untuk mendapatkannya. Tetapi perihal menjumpai Tuhan, berjumpa dengan Sang Raja di atas segala raja, saya mengajak kita menuju kepada apa yang dikatakan oleh Injil Matius pasalnya yang ke-25. Mari kita lihat Matius pasal 25, di mana, kapan, dengan siapa kita berjumpa dengan Tuhan dan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat, mulai dari ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Mulai dari ayat yang ke-21. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, ingat tadi kemuliaan bagi Allah tempat yang tinggi, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagian selanjutnya nyanyian malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Baca ayat yang ke-22. Lalu semua bangsa di dunia, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Siapa yang masuk dalam kemuliaan Bapa surgawi, siapa yang tidak masuk dalam kemuliaan Bapa surgawi. Bagaimana kita menjumpai Tuhan? Ayat 34. Dan Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ayatnya yang ke-35. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku pangan. Ketika aku telanjang, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana perkara kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan.
kami mengunjungi engkau, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan di sini orang yang melakukan kesalahan kepada kita datang pada mereka dengan segenap hati, entah dalam perkataan atau dalam hati, katakan, aku mengampuni engkau, damai sejahtera. Lepas semua beban dalam hati kita. Kita menjumpai Tuhan ketika datang kepada orang-orang yang kita benci, yang salah, yang pernah bersalah, yang pernah menyakiti hati kita. Kemana lagi kita menjumpai Tuhan? Kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita. Datang kepada mereka, jadilah saudara berkat. Di situ saya dan saudara menjumpai Tuhan. Setiap kali kita lakukan apa yang baik kepada orang yang sedang membutuhkan, kepada orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita, maka Tuhan akan menunjukkan bahwa kita sudah menjumpainya dan lakukan yang berkenan kepada-Nya. Kiranya dalam Natal ini, meskipun dalam realitas kehidupan keluarga tidak selamanya, meskipun saya dan saudara atau dalam kehidupan keluarga saudara, dalam hubungan darah sekalipun, tidak selamanya relasi kita baik. Tidak selamanya orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, tidak selamanya baik. Kalau kamu berjumpa dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera dalam semesta hidupmu, datang kepada mereka, jalin lagi relasi, maka damai sejahtera. Di kantor, di tempat usaha, di tempat kita bergaul, di tempat kita studi, ada hal-hal yang mungkin tidak baik kita alami dengan orang lain. Mau berjumpa dengan Tuhan, jumpai mereka, temui mereka, bangun relasi. Meskipun kita tahu ada banyak hal yang perlu kita perjuangkan, menangkan hati kita dari rasa benci, ubah di dalam rasa kasih, maka kita sudah menjumpai Tuhan dan damai sejahtera itu. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata. beribadah hari ini secara bersama. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin baik di tingkat pusat, demikian juga secara khusus di DKI Jakarta. Tuhan berkati semua aparatur pemerintahan, penegak hukum, dan kami menjaga kedaulatan bangsa ini, aparat pemerintahan yang juga menjaga ibadah ini dapat berjalan dengan aman dan tentram. Kami berdoa Tuhan setiap petugas yang saat ini juga berada di jalan, di berbagai tempat, mari kita pun bangkit berdiri sebagai tanda kesiapan untuk berbagi sukacita atas perjumpaan kita dengan Tuhan. Tepatnya Tuhan yang berkenan menjumpai seluruh ciptaannya. Kita pelihara terus hidup dan perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan kita semua.
serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.